Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Desi Gitu Reaction. Aduh, capek ya kayak gini ya, kerja, usaha, nyari duit, nggak tinggal minta doang, enak. Kita harus cuap-cuap, kadang tenggorokannya sakit gitu. Aduh, tapi kenapa ya, karena namanya orang usaha itu selalu ada halangannya, ada rintangannya. Tapi kalaupun berhasil, dia pastinya nanti bakal jadi orang kaya. Seperti kata orang tuh, kenapa Cindo kaya-kaya? Ya kenapa, Mam? Enggak juga sih ya, enggak semua. Itu mungkin kalau yang memang kaya kadang emang udah keturunan, terus kadang memang dia gigih gitu loh, terus nggak malu kerjanya, nggak kayak kalau kayak kita kan gengsi gitu. Kalau dia apa aja kali ya, makanya banting tulang, yang penting gue usaha gitu. Atau mungkin kalau Cindo itu kayak sistem kekerabatannya, kekeluarganya tuh kuat gitu. Kalau misalnya ada satu keluarga yang baru mau mulai merintis gitu, dimodalin rame-rame gitu kan, dipinjemin dana lunak gitu, atau bahkan tanpa bunga, kayak gitu nggak sih kira-kira sih? Bisa. Kalau misalnya misalnya kalian Cindo yang pernah ngalamin kayak gitu juga, yang dapat modal dari keluarganya dan bener gitu kayak gitu ceritanya, bisa ketik komentar di sini. Tapi kan kayak mereka tuh ini loh, kayak ada perkumpulannya gitu. Ada, dan sejarahnya juga ada kenapa Cindo itu kayak raya, karena memang dari dulu sejarah mereka itu adalah pedagang gitu. Ya, usaha. Ya itu usahanya apa aja, pantang menyerah gitu kan. Ini kayak ada betul ini kayak ada beberapa video yang memang membuktikan kalau Cindo itu kaya nih. Kita lihat videonya nih teman-teman nih. 5 rahasia orang Cina mudah kaya tuh. 5 rahasia mengapa orang Cina mudah kaya raya. Kira-kira apa aja ya rahasianya? Yuk simak videonya sekarang. Jangan lupa ditulis di kolom komentar ya. Yang pertama itu, orang Cina memiliki keyakinan bisnis untung sedikit tak masalah asalkan jumlahnya sangat banyak. Oh, jadi untung sedikit tak masalah asal jumlahnya banyak. Jadi lebih ke apa sih, quantity ya? Biar dikit lama-lama jadi bukit. Misalnya dia untung 100 perak, mungkin warung lain untungnya 200 perak. Tapi dari 100 kan orang pada datang semua ke dia, dia bisa setiap harinya menjual 1000 pieces atau berapa gitu kan. Jadi lebih gede sih jatuhnya pendapatan dia ya. Walaupun untungnya kecil tapi pendapatan dia lebih besar gitu. Keren sih, keren. Next, yang kedua apa Bang tuh? Yang kedua, orang Cina sangat rajin menabung dari 50% pendapatan mereka. Oh yes, ini sih aku setuju sih ya. Orang Cina rajin menabung, jadi 50% dari pendapatannya itu ditabung. Misalnya dia gajian dia 10 juta atau 5 juta, yang 2,5 juta itu benar-benar ditabung. Jadi yang 2,5 juta itu dikelola untuk hidup dia. Tuh, keren. Dia bener-bener nyisin uang buat nabung. Pinter mengelola keuangan orang Cina, harusnya sih gitu ya. Kita lihat tuh. Next, berikutnya. Yang ketiga, orang Cina memiliki pemikiran. Ya enggak sih, kalau menurutku enggak pelit juga sih. Buktinya mereka menabung itu kan untuk hidupnya juga, untuk keturunannya juga. Iya, pelit. Maksudnya dia menggenggam, tapi gimana? Aku soalnya pernah pengalaman gitu berhubungan dengan orang seperti itu, beberapa, bukan hanya ya, tapi nggak Cina juga sih namanya. Kalau pelit itu karakternya bukan di Cina aja, di orang bos, di orang non Cina juga banyak yang pelit sih. Karena mereka tuh banyak perhitungannya loh. Iya, karena mereka pinter mengelola keuangan. Itu tadi 50% tuh ditabungkan, jadi yang 50% itu dikelola dengan baik. Tuh, makanya kenapa cenderung pelit? Ya karena dia cuman punya jatah segitu tiap bulan gitu. Kalau dia dihambur-hamburkan foya-foya, ya dia mau makan apa, ya kan? Lebih realistis sih sebenarnya sih. Dan yang kedua, next tuh. Yang ketiga nih. Yang keempat, orang Cina suka membeli barang yang murah dan tidak membeli barang yang tidak mampu. Oke, kalau membeli barang yang murah kayaknya enggak juga sih ya. Kalau menurutku sih kebanyakan mereka tuh beli barang yang mahal tapi satu tapi mahal gitu, ori gitulah ya. Dan mereka tuh tadi di sini katanya
tidak mau membeli barang yang dia tidak mampu, artinya tidak memaksakan. Dia nggak sesuai kebutuhan. betul, kayak misalnya kan orang banyak pakai tas branded tuh Hermes apa segala macam Dia itu pakai kantong kresek. dia pakai mungkin tas biasa aja gitu, sederhana sih, lebih kayak gitu kan ya. Iya. Next apa Yang boleh terakhir, ditiru, boleh kelima, dicontoh tuh Mam tuh. sejak- Iya, iya. Sejak kecil orang Cina diajarkan untuk berinvestasi. Ya itu semua penuh dengan spekulasi lah ya. Tuh. Iya. Kecil orang Next. Cina diajarkan untuk berinvestasi. Tapi yang paling bisa dilakukan ya kalau misalnya kita punya gaji tetap ya menabung itu, sisihkan berapa persennya untuk menabung, nggak bisa 50%, mungkin 2%-nya untuk menabung sih harusnya tuh. Ada 88 komentar tuh. Orang Cina bergaya sederhana, yang penting nabung. Tuh. Nggak mudah juga, butuh perjuangan. Iya, betul. Saya tidak mau keturunan orang kaya gitu. Ada yang tinggalan, yang utama adalah kejujuran berdagang. Oh, ada yang tinggalan maksudnya warisan gitu. Tuh. Benar itu, ada yang mereka baik punya orang tua. Benar itu, dan mereka baik punya orang tuanya. Apa ya tuh? Betul, siapa ikut Bahasanya cara kadang begitu nggak memang ini. jadi orang senang. Bahasanya kebolak-balik sih. Iya. Tuh, kita lihat apa lagi nih? Tuh. Versi yang Bang, kenapa Cindo kaya raya bang? Tuh. Cinta Indonesia. Tapi kenapa orang Cindo banyak yang kaya? Terus sebenarnya sama Sin Besi dan Jalan Tikus. Pertama, kita lihat sejarah. Dulu banget Tuh. orang-orang Tionghoa datang ke Indonesia buat dagang. Makanya nggak sedikit orang Tionghoa yang mewarisi usaha orang tuanya. Oh, tidak sedikit dari mereka itu yang mewarisi usaha orang tuanya. Tuh banyak juga ya. Tuh. Restoran dan sebagainya. Jadi Usaha pada turun dagang, temurun. pinter nyari cuan. Udah gitu, mereka suka nabung. Biasanya hemat. dan Suka nabung bener mam, di ini lagi di sini mam. investasi. Berarti 2 poin yang sama Nggak tuh, usah suka masih nabung. makan gengsi. Coba aja kamu ke mall. Lihat Nah, cici-cici pakai celana pendek, tidak suka celana gengsi jepit, tapi tasnya itu. Chanel puluhan juta. Atau ke bank, lihat koko-koko pakai celana pendek, sandal jepit, tapi nasabah prioritas. Walaupun Betul, bener. Pakai sandal jepit, pakai celana pendek, tapi dia nasabah prioritas. Nah, itu sering banget kita jumpai di bank-bank ya. Betul. Ini ada 6070 komentar tuh ya. Kenapa Cindo kaya raya tuh? Bang, kenapa orang tua gue cerai? Woi, kenapa lo jadi curhat cuy? Kenapa lo jadi curhat ya? Soalnya keturunan Zhong Zhenli tuh. Nanda ada teman gue pada Cindo tapi nggak kaya tuh. Ada komentarnya lagi tuh. Emang lo lihat harta mereka tuh? Tahu lah kata dia. Ya itu mungkin menurut dia kaya dilihat dari penampilannya, pakaiannya ya kan. Padahal kan tadi udah dijelasin kalau Cindo itu nggak cuman mikirin penampilan doang. Yang penting dia tabungannya banyak ya. Bang, kenapa Siska Kol bisa kaya? Tuh, ya itu keturunan bisa jadi tuh. Bukan Siska yang kaya tapi bapak sama emaknya yang kaya raya kan. Bener itu keturunan ya kalau yang itu. Coba main game. enggak kepencet. Tuh. Gue Cindo tuh. Kalau nggak salah orang Cindo itu dulu punya prinsip nggak akan makan sebelum kerja. Terus orangnya irit-irit, smart menggunakan uang. Setuju sih, kalau nggak makan sebelum kerja ya kayak nanti pas kerja capek. Mungkin lebih ke yang irit dan smart menggunakan Iya, uang. nanti kalau Setuju. udah makan duluan nanti Ngantuk. Iya, nggak jadi kerja. Samping rumah gue di BSD Cindo, dia rumahnya kayu tuh. Jawabannya apa tuh? Jati tapi saya Cindo tapi nggak ada duit ya. Bang, coba bahas siapa Ibu Ida Daya tuh. Lagi Tim kan Cindo yang ini. sederhana. Nah, kita lihat video apa lagi Mam tuh. Nih, ada di podcastnya Bang Densu nih. Kenapa orang Cina lebih kaya dari pribumi tuh? Oh, ini panjang podcastnya Bang tuh. Sampai ke sini. Oh, Bapak tidak Alung. boleh masuk ke polisi atau tentara. Tidak boleh masuk polisi atau tentara. Kenapa udah ada. Coba kita baca komentarnya Mam, ada 3400 tuh di podcastnya Bang Densu tuh. Tuh. Orang Minang juga banyak yang kaya dan sukses, sabar. Keren, jiwa rantau, jiwa fighter. Maaf, 10 orang terkaya Indonesia tidak ada orang Minang. Semuanya orang Tionghoa. Itu netizen ya? Iya. Netizen. Terus. 10 orang terkaya di Dubai dan Qatar, Saudi orang pribumi mereka semua. Dubai dan Qatar mereka kaya karena dari lahir mereka ada minyak. Beda sama orang Tionghoa. Jadi kaya bukan karena FDA tapi SDM. Bahas Indo kok di luar. Semua orang bisa kaya, nggak mandang ras, coklat, lebih lingkungan sama budaya aja yang buat orang itu miskin kata.
Karena pribumi pandai bersyukur apa yang ada, asik. Syukurin aja, jadi males gitu. Udah ada 10.000 sehari udah tenang, rasanya udah kayak jadi orang kaya raya gitu ya. Ya, alhamdulillah Males hari ini gitu. cukup gitu ya. Gitu. Jadi nggak mikir nyari lagi lah buat tabungan buat Ya. nabung nih, gua kagak ada mikir kayak gitu. Ya, Next, lanjut. bersyukur sekaligus bermalas-malasan. Bener kan? Bener Ya, kan? Tuh. betul. Tuh. Jujur banget Anda mau bilang kayak gini takut diajak ngopi, ayah. Hai. Kalau lihat Aduh. orang Cina Jakarta terutama yang tinggal di Pik, Pluit dan lain-lain, ya mereka terlihat kaya. Coba deh ke Gorontalo, Manado, apalagi Pontianak. Betul, aku udah pernah lihat yang di Pontianak. Singkawang, di sana tuh kuli-kuli bangunan, tukang becak, pengamen sampai gelandangan. Orang-orang Tionghoa semua sama aja kalau ke negara Tiongkok. Standar sukses pribumi ya jadi PNS gitu. Gaji PNS sama pengusaha waktu jauh banget gitu. Aduh, ya standarnya pribumi ya memang kita kalau udah jadi PNS itu udah ya, aduh udah sukses lah ya Mam ya. Ya sebenarnya kesuksesan itu apa ya, punya takarannya masing-masing, Iya, punya rezekinya ukurannya masing-masing. Kalau misalnya udah cukup hidup bahagia, berumah tangga, tidak kekurangan, serba cukup aja lah, nggak usah berlebih, itu udah dianggap sukses. Ya it's okay gitu. Iya, Tapi kalau misalnya ukuran suksesnya itu materi yang berlebih, ya it's okay. Kalian tinggal lebih apa ya, lebih kuat aja, lebih gencar aja usahanya gitu, Iya, lebih betul. ligat aja nyari duitnya. Ya, semangat ya Pap. Semangat, Pap, semangat, Pap. walaupun sendirian, semangat. Ya, semangat Pap. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.